Spurs are going to the... Off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day. Insiden panas antara Hugo Lloris dan Son Heung-min pada Juli 2020 memang sempat bikin heboh di tengah pertandingan melawan Everton. Bukannya menyusun strategi saat jeda babak pertama, dua pemain andalan Tottenham itu justru saling beradu argumen hingga harus dipisahkan oleh rekan setim. Momen itu terekam jelas kamera, memperlihatkan bahwa bahkan di klub elit sekalipun, ledakan emosi bisa terjadi tanpa aba-aba. Apa yang terjadi di laga itu sebenarnya hanyalah puncak kecil dari gunung es yang jauh lebih besar. Ego, tekanan, dan ambisi seringkali bertabrakan di balik pintu ruang ganti. Saat sorotan kamera tak mengarah, konflik antar pemain bisa benar-benar meledak. Terkadang selesai dalam hitungan menit, tapi tak jarang meninggalkan bekas yang sulit dilupakan. Dan percayalah, pertengkaran sesama rekan satu tim bukan barang baru dalam sejarah sepak bola. Sudah ada banyak kejadian yang jauh lebih panas, lebih brutal, dan lebih memalukan terjadi di klub-klub besar, melibatkan nama-nama top dunia. Mari kita mulai dari kejadian di Real Madrid pada tahun 2018. Dalam sesi latihan biasa, Sergio Reguilon tanpa sengaja menghantam wajah Sergio Ramos saat mencoba merebut bola. Ramos, yang saat itu sedang frustrasi, tak bisa menahan emosi. Ia menendang bola ke arah Reguilon 2 kali berturut-turut dengan marah. Latihan dihentikan seketika, dan Luka Modric sampai harus turun tangan menenangkan Ramos. Untungnya, sang kapten kemudian meminta maaf secara terbuka, dan Reguilon menunjukkan kedewasaannya dengan menerima permintaan maaf itu tanpa memperpanjang masalah. Lain cerita di Barcelona pada musim panas 2017 ketika gosip kepindahan Neymar ke PSG makin kencang. Suasana latihan di Camp Nou memanas. Neymar terlibat perseteruan dengan Nelson Semedo dalam sesi latihan. Keduanya terlibat dorong-dorongan dan saling maki. Semedo kemudian mengaku tak terlalu ambil pusing secara pribadi. Tapi secara profesional, momen itu cukup mengganggu. Beberapa minggu kemudian, Neymar benar-benar meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan PSG. Sebuah keputusan besar yang konon ia sesali karena kehilangan sorotan yang biasa ia dapat di Liga Spanyol. Di tahun 2007, Andy Carroll dan Steven Taylor terlibat dalam pertengkaran fisik yang sangat brutal. Carroll memukul Taylor hingga rahangnya patah, sementara ia sendiri mengalami patah tulang di tangannya. Isu yang beredar menyebutkan bahwa pemicu dari insiden ini adalah Taylor yang kedapatan mengirim pesan kepada mantan pacar Carroll. Klub tak pernah mengeluarkan pernyataan resmi, namun 1 tahun kemudian, Carroll hengkang ke Liverpool. Drama ini lebih cocok dijadikan film ketimbang disimpan sebagai catatan sepak bola biasa. Zlatan Ibrahimovic pun tak luput dari daftar ini. Saat masih berseragam AC Milan pada 2010, ia terlibat perkelahian hebat dengan Oguchi Onyewu. Dalam autobiografinya, Zlatan bahkan mengakui niatnya yang begitu. Marah hingga ingin merobek kaki Onyewu. Ia menekel Onyewu dengan sangat keras, dan pertengkaran keduanya berlangsung sengit hingga menyebabkan tulang rusuk Zlatan patah. Anehnya, setelah itu keduanya berjabat tangan dan kembali latihan seperti biasa. Mungkin itu cara mereka menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Kalau bicara soal insiden yang sampai ke meja hukum, maka nama Joey Barton wajib masuk daftar. Di Manchester City tahun 2007, ia menghajar Ousmane Dabo hingga korban harus dirawat di rumah sakit. Barton mengaku bersalah di pengadilan dan dijatuhi hukuman percobaan 4 bulan penjara. Ia mengklaim bahwa Dabo yang lebih dulu memulai, tapi sang korban dengan tegas membantah. Bahkan ia menyebut Barton sebagai pengecut karena memukul dari belakang dan melanjutkan serangan saat dirinya sudah terkapar. Ada pula kejadian unik sekaligus mengerikan yang melibatkan Craig Bellamy dan John Arne Rice di Liverpool pada tahun yang sama. Saat itu Bellamy marah karena Rice menolak ikut karaoke dalam keadaan mabuk. Bellamy menyambangi kamar Rice dengan membawa tongkat golf dan mencoba memukulnya. Beruntung, Rice berhasil menghindar. Meski didenda oleh klub sebesar 80.000 pound sterling, Bellamy justru tampil luar biasa beberapa hari kemudian dan mencetak gol ke gawang Barcelona. Ia bahkan berselebrasi dengan gaya mengayun tongkat golf, seolah mengejek peristiwa sebelumnya.
Gila ya. Dan terakhir, ada insiden memalukan dari Arsenal saat mereka dihancurkan Tottenham di ajang Carling Cup. Pada 2008, di tengah kekalahan menyakitkan 5-1, Emmanuel Adebayor dan Niklas Bendtner justru ribut di area pertahanan sendiri. Adu mulut berubah jadi kekerasan fisik, dan Bendtner mengalami luka di bagian hidung setelah ditanduk oleh Adebayor. Kapten tim saat itu, William Gallas, harus turun tangan melerai keduanya, meskipun pihak klub memilih bungkam. Insiden ini sudah tersebar luas dan jadi bukti bahwa kekalahan bisa membakar emosi siapa saja, bahkan terhadap rekan sendiri. Semua kejadian ini membuktikan satu hal, di balik strategi, latihan, dan kerja sama tim, sepak bola juga menyimpan sisi manusiawi yang tak selalu indah. Tekanan, ego, dan emosi bisa menjadi kombinasi berbahaya, bahkan di antara teman sendiri. Namun yang terpenting, bukan hanya soal siapa yang salah atau siapa yang menang dalam perkelahian. Yang paling penting adalah bagaimana mereka menyelesaikannya dengan kedewasaan. Permintaan maaf, atau mungkin hanya berjabat tangan dan lanjut bertarung bersama di lapangan. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola konflik dan tetap jadi satu tim. Bahkan setelah pertarungan paling panas sekalipun.